Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 11 dengan saya Marsha Pinta Saira dan rekan saya Ilvan Aziz Alfariski. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai kejenuhan dalam belajar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu konsep kejenuhan. Secara harfiah, arti jenuh adalah padat atau penuh, sehingga tidak mampu lagi memuat apapun. Dalam psikologi, jenuh atau bosan lazim disebut burnout. Menurut Robiatul Adawiyah tahun 2013 mengemukakan bahwa burnout merupakan wujud dari perubahan kondisi psikologi berupa kelelahan fisik atau physical exhaustion, kelelahan emosional, dan kelelahan mental. Dapat disimpulkan bahwa kejenuhan atau burnout adalah suatu reaksi penarikan diri secara psikologis dari suatu aktivitas di mana seseorang menjadi enggan dalam menjalankan tugasnya sehingga tidak memberikan hasil yang baik, sebagai akibat dari tuntutan emosional dan kelelahan yang dialami. Poin B yaitu pengertian kejenuhan dalam belajar. Kejenuhan dalam belajar adalah kondisi psikologis ketika siswa merasa bosan, lelah, dan kehilangan semangat akibat pembelajaran yang monoton atau tekanan belajar yang berlebihan. Menurut Sardiman tahun 2012, kejenuhan belajar terjadi karena aktivitas belajar yang tidak bervariasi dan menimbulkan kejenuhan mental. UNO tahun 2007 juga menyatakan bahwa kejenuhan muncul karena kurangnya motivasi dan pembelajaran yang tidak menantang. Gejalanya meliputi tidak fokus, mudah mengantuk, dan penurunan minat belajar. Oleh karena itu, guru perlu menghadirkan pembelajaran yang menarik dan variatif untuk mencegah kejenuhan. Baiklah, untuk materi yang ketiga yaitu faktor penyebab kejenuhan dalam belajar. Nah, faktor penyebab kejenuhan dalam belajar ini terbagi menjadi dua, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang pertama yaitu faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam diri siswa itu sendiri. Yang pertama itu ada kurangnya motivasi belajar. Ini maksudnya siswa yang tidak memiliki dorongan dari dalam dirinya untuk belajar akan mudah merasa bosan dan kehilangan semangat. Hal ini bisa disebabkan oleh tidak adanya tujuan belajar yang jelas atau kurangnya apresiasi atas usaha yang telah dilakukan. Yang kedua adalah kelelahan fisik dan mental. Ini maksudnya ketika tubuh dan pikiran telah lelah akibat aktivitas yang terlalu padat atau kurang istirahat, siswa menjadi sulit berkonsentrasi dan cepat merasa jenuh saat belajar. Yang ketiga, perasaan tertekan atau stres. Ini maksudnya tekanan dari lingkungan sekitar seperti harapan orang tua, guru, atau rasa takut gagal bisa membuat siswa merasa terbebani. Perasaan stres ini membuat aktivitas belajar terasa tidak menyenangkan. Kemudian, kurangnya minat terhadap pelajaran. Karena jika siswa tidak tertarik pada materi pelajaran yang dipelajari, maka ia akan mudah bosan. Dan selanjutnya yaitu kurangnya rasa ingin tahu atau ketidaktertarikan terhadap cara penyampaian materi juga memperburuk kejenuhan. Yang kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa. Yang pertama ada metode pembelajaran yang monoton. Ini maksudnya cara mengajar yang itu-itu saja seperti ceramah tanpa diskusi atau aktivitas lain membuat proses belajar terasa membosankan. Metode yang tidak bervariasi mengurangi keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu lingkungan belajar yang tidak kondusif. Ini maksudnya suasana belajar yang bising, terlalu panas atau dingin, atau tidak nyaman secara fisik dan psikologis bisa mengganggu fokus siswa dan menimbulkan rasa jenuh. Kemudian ada tekanan dari tugas dan juga ujian. Ini karena jumlah tugas yang banyak dan ujian yang datang bertubi-tubi tanpa jeda membuat siswa merasa lelah dan tertekan. Akibatnya, belajar yang menjadi beban bukan kebutuhan atau kesenangan. Kemudian kurangnya interaksi sosial dalam proses pembelajaran.
Ini maksudnya ketika siswa tidak memiliki kesempatan untuk berdiskusi, bekerja sama, atau bersosialisasi dalam pembelajaran, proses belajar menjadi sepi dan membosankan, padahal interaksi sosial penting untuk menjaga semangat dan minat belajar. Kemudian ada juga menurut ahli, yang pertama itu ada Santrok pada tahun 2008 menyatakan bahwa kejenuhan bisa muncul karena tekanan akademik dan kurangnya variasi dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian ada Jamara pada tahun 2011 mengatakan bahwa lingkungan belajar yang tidak menarik menjadi salah satu penyebab kejenuhan. Poin yang terakhir yaitu upaya pendidik dalam mencegah dan mengatasi kejenuhan dalam belajar pada peserta didik. Yang pertama itu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Ini maksudnya guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang positif, nyaman, dan bebas dari tekanan. Suasana yang menyenangkan dapat membuat siswa merasa betah dan lebih terbuka untuk menerima pembelajaran. Yang kedua yaitu memberi waktu jeda atau ice breaking. Karena belajar terus-menerus tanpa istirahat bisa membuat siswa cepat lelah dan jenuh. Guru perlu menyisipkan waktu jeda atau melakukan kegiatan ringan seperti ice breaking dengan mengadakan permainan singkat, gerakan peregangan, atau humor edukatif untuk menyegarkan pikiran siswa. Yang ketiga yaitu melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Ketika siswa dilibatkan secara langsung seperti dalam diskusi, kerja kelompok, praktik atau presentasi, mereka akan merasa memiliki peran dalam proses belajar. Keterlibatan aktif ini membuat siswa lebih tertarik dan tidak pasif, sehingga kejenuhan bisa dicegah. Yang keempat yaitu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Pendidik sebaiknya tidak perlu terpaku pada satu metode saja. Variasi metode seperti bermain peran, demonstrasi, eksperimen, diskusi, atau pembelajaran berbasis proyek dapat meningkatkan antusiasme siswa. Metode yang beragam membantu menyesuaikan gaya belajar siswa yang berbeda-beda. Kemudian yang terakhir, menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa. Ini maksudnya setiap siswa memiliki latar belakang, kemampuan, minat, dan gaya belajar yang berbeda. Guru harus memahami karakteristik tersebut dan merancang pembelajaran yang sesuai baik dari segi materi, pendekatan, maupun cara evaluasi. Dengan begitu, siswa merasa diperhatikan dan tidak merasa terbebani. Baiklah, mungkin sekian penjelasan materi yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.